Udah nih. Ketawa malah. Bukannya ngasih kode ketawa nih. Wah. Hai. Asik, kita main gitar. Nyanyi apa aja kita? Apa aja lah. Udah fokus nih kameranya. Udah bagus mukaku ya. Oke, ketemu kembali di Seneng yang Ngopi, Seneng yang Ngobrolin Firman. Itu yang satu diem aja kayaknya. Nggak fokus dia baru main itu. Woi, Itu kan. mana sih ah? Lagi mati bentar. Di band, takutnya di band dia. Oke, teman-teman, dulu kejadian ini jadi menginspirasi kita nih ya. Untuk Kejadian kita siapa nih gua nih? Ngobrol-ngobrol ya inilah kejadian ini. Termasuk ini juga nih yang menghilangkan fokus. Kita ngobrol tentang fokus. Fokus apa sih? Ngobrolin tentang fokus ya. Fokus apa? Hah? Ya kan, Fokus apa? main. Supaya nggak kalah gimana caranya gitu loh. Fokus. Fokus itu apa ya? Fokus itu ya kalau lensa kamera nih yang kamera nyorot ke kita yang ngambil gambar kita itu, Oh, iya. fokus itu adalah bagaimana cara melihat sesuatu itu dengan jelas. Ini kayak mata gue nih ya. Heeh. Itu Kok jelas? Ya kalau kamera nggak fokus blur kan, nggak jelas dong. Ini gue lagi jelas tuh main. Jelas kan? Fokus. Fokusnya main. Iya. Iya biarin aja lah. Ada satu fokus konsentrasi, ada satu fokus apa? Fokus mata tadi. Iya betul. Ya, bisa juga sih fokus konsentrasi. Ya kalau dari kamera konsentrasinya ya ketika dia ngambil gambar jelas ya itu konsentrasinya dia. Ya, ya, Alat itu. ya. Ketika kita memandang sesuatu, kalau misalnya blur itu pasti nggak enak banget loh. Jadi memang kita perlu melihat sesuatu itu dengan jelas. Karena kalau misalnya kita nggak jelas, kita bisa salah menginterpretasikan segala sesuatu yang kita lihat. Misal nih. Misal kita misalnya ngelihat, wah itu kayak istri gue nih, waduh gila, jalan sama siapa itu? Wah misalnya gitu ya, bisa berantem tuh ketika sampai di rumah. Tadi lu jalan sama siapa lu makan di situ nggak ini ya, nggak ngajak lu dan lu nggak ngajak cowok lain misalnya gitu. Padahal Bukan. kalau kita di kacamata Buy one get one gitu. itu bukan istri kita lagi di rumah, mungkin lagi kerja kayak gitu. Nah itu gara-gara nggak fokus. Ketika kita pakai kacamata, lain beda banget gitu kan. Ternyata bukan. Nah itu bisa jadi salah persepsi gitu loh. Kalau nggak fokus. Kalau nggak fokus itu soal Nggak mata fokus pun ya. ngobrol pun nggak ngenangkep intinya. Kalau ngobrol pun sama, ketika kita nggak fokus nih kita ngobrol ke Bandung, karena dia nggak fokus dia ngomongnya ke Sukabumi. Jauh banget ya. Jauh banget. Orang kita misalnya nyari tahu apa? Sumedang. Tahu Sumedang. Dia nyari. Ini gue lagi main aja gue tetap bisa fokus kok. Mana? Nih. Ini dari tadi kita tanya apa? Nah itu menandakan nggak fokus itu. Apa? Nah gitu. Itu nggak fokus. Dari kemarin ini sisi gelap dan terang nih. Ah, Tapi kalau dalam kekristenan, fokus itu maksudnya buat apa ya? fokus kepada Tuhan. Fokus kehidupan sebagai orang Kristen. Ya itu fokus kepada Tuhan. Maksudnya? Fokus akan kebenaran Tuhan. Ya dalam kehidupan ini kan secara kita menghadapi kehidupan gitu kan banyak hal yang terjadi gitu. Tapi bagaimana kita tetap fokus sama Tuhan gitu. Nanti ini dibantah lagi sama sebelah nih. Ada celah lagi nih Pak. Tapi menarik juga loh. Saya juga berpikir nih bagaimana saya ngomong tapi nggak dibantah nih sama dia. Sebetulnya menarik juga loh. Hidup sebagai orang Kristen itu kita mesti emang benar-benar fokus tuh. Sekarang ya di dunia ini itu antara terang dan gelap kayak kita nih duduk barengan kayak gini. Itu kan gak ada batas yang dimana gelap mana terang gitu loh. Terang dan gelap maksudnya apa ini? Coba ya dipertegas ya. Gini. Jadi kita tuh kadang-kadang nih kalau kita nggak fokus, kita nggak tahu sebetulnya itu perbuatan gelap loh. Karena kita nggak fokus kan kadang-kadang ada di kehidupan tuh kayaknya abu-abu gitu loh. Ya katanya kayak abu-abu gitu kan. Nah kita nggak tahu nih kalau misal kita nggak fokus, padahal itu tuh bukan terang tapi itu tuh gelap gitu loh. Karena kita akan ada masa-masa, ya akan ada masa-masa di mana penyesat-penyesat itu ada gitu ya. Nah yang namanya penyesat-penyesat itu kan
pasti mirip-mirip dengan kebenaran Iya. yang sebenarnya gitu ya. Soalnya Jadi kan Nabi-nabi palsu mamanya ya. Kelihatannya sih benar gitu ya. Iya. Karena punya pengikut banyak, kelihatannya pengajarannya bagus, benar, tapi sebenarnya itu sesat. Nah, itu yang harus kita Gimana taunya tapi? ya kita fokus ya kita fokus. gitu. Fokus sama Karena itu Tuhan. kebanyakan gitu. abu-abu gitu. Nanti Kita kalau nggak kita bisa lihat. fokus sama Tuhan, kita fokus sama firman Tuhan, ya pasti Tuhan akan menolong kita dan untuk kita membedakan, bisa bijak membedakan memilah-milah. Nah, gitu kan. gitu. Nggak Tapi bisa kalau dipikir pakai manusia memang. Ya kalau kita Pakai nggak pikiran fokus- manusia. Kalau kita nggak fokus kita nggak bisa ngebedain. Nah, betul. Heeh. Ya kita pikir itu putih nggak tahu gelap. Nah. Apa terang. Maksudnya gimana? Kebanyak ajaran-ajaran. kita cuma ngomong sama dia deh. Ya karena dia nggak fokus. Dengerin kita ngomong tuh. Ya ampun. Pending gitu. Kadang-kadang kita juga sama kayak gitu, kita mendengar firman Tuhan juga sama di gereja. Kadang-kadang kita duduk di situ. Tapi pikiran kemana-mana. Nah itu nggak fokus. Nah, Jadi percuma nggak? Loh, saya fokus kok. Percuma loh. Soalnya dari tadi kita ngomong apa dia nggak dengar. dia dalilnya saya fokus kok, tapi dia nggak nangkep apa yang kita omongin gitu. Jadi ini apa nih maksudnya nih? Kan gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita ke gereja, kalau kita nggak fokus nih ya, kita duduk mungkin puji-pujian bisa aja pujian tepuk tangan. Tapi menurut kita ya, itu kalau puji-pujian mungkin suaranya bagus dan tepuk tangan dan pikiran kemana-mana, apa bisa menjadi berkat buat Tuhan, berkat? Apa bisa jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan gitu kan? Kayaknya menurut saya sih enggak loh. Karena dia nggak menaikkan pujian itu, melantunkan pujian itu, tapi dia sendiri kayaknya enggak tertuju kepada Tuhan. Jadi istilahnya fokus dalam satu hal gitu ya. Makanya dalam pekerjaan kita fokus dalam pekerjaan. Oke. Gitu. Terus dalam gereja ya kita fokus. Fokus ya. Kayak misalnya mendengar ibadah. firman Tuhan gitu juga. Kita duduk di situ mungkin ngedengerin gitu kan ya. Tapi pikiran Pikiran kemana-mana. kemana-mana. Nggak fokus. Ya, Nggak jadi saya- berkat. ya. Nggak dapat berkat. Saya pernah ngomong sama teman gini loh. Lu mesti ngebedain antara hearing sama listening gitu. Kalau hearing, gua ngomong suara kedengeran lewat kiri langsung lewat ke kanan gitu kan. Karena dia cuma ngedenger hear doang. Tapi kalau listening, lu benar-benar perhatiin dan dia ngerti. Sama kayak reading juga kan, kalau kita membaca itu kan ada orang yang baca pet, tapi kalau memang bisa scanning begitu walaupun pet, dia bisa men-scan semua isinya gitu. Tapi kalau cuma ini, coba kita baca. Apa sih tadi yang kita baca? Nah, karena kita nggak fokus, tapi kalau yang scanning itu dia fokus loh. Walaupun dia cepet bacanya, kita pikir emang dia bisa ya, cepet banget emang bisa nangkep. Bisa, karena apa? Dia fokus. Tapi walaupun dia tuh membaca, nih misalnya baca buku nih, walaupun pelan, bahkan dengan suara, tapi kalau nggak fokus, pikiran kemana-mana, nggak akan tahu isinya apa. Jadi intinya fokus. Penting dalam kehidupan kita. Tapi tuh sekarang fokus. fokus itu kan juga ada beda. Misalkan contoh, ketika lo ke gereja lo punya masalah, apa kalau bisa fokus dengan firman Tuhan? Nah Ayo. justru itu. Seharusnya kita ke gereja itu, Apa tujuan lo? seharusnya kita ke gereja itu fokus sama Tuhan, jangan fokus lagi sama masalah. Uh-uh. Itu yang diajarkan. Kita memang membawa masalah itu memang tidak keluar dari hidup kita saat itu. Tetapi kalau kita fokus sama Tuhan, itulah Iya. intinya orang kita beribadah gitu. Setiap- Fokus sama Tuhan, nanti Tuhan, kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan akan memfokuskan masalah kita itu padanya gitu. Nggak mungkin orang-orang nggak punya masalah. Ya. Tuh. Kita bangun tidur semua orang pasti punya masalah. Tuh. Betul. Datang ke gereja justru dia tuh menyerahkan kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan gitu, jangan kepada masalah. Kalau kepada masalah, ya makan aja nggak enak itu istilahnya. Betul. Walaupun kita makanannya enak, makan steak mahal gitu kan. Widih. Kalau Gua nggak doyan. fokus itu cuma lewat aja tuh makanan. Tapi gue nggak doyan. Steak mau gimana lo? Stick golf nggak doyan. Steak itu steak bos. Paling penting gimana lo? Tapi gue kalau ketika gue main game nih, gue mesti fokus supaya gue bisa menang. Ada tujuannya kan? Ya, iya, Nah, tapi kan kamu betul fokus tuh. main game kan? Kamu nggak fokus. Om Tumben Erik. dia bener loh. Iya, makanya. fokus Kan kamu tetap fokus tumben dalam dia bener sesuatu. Iya, benar. Iya, harus fokus main Fokus game kan, gitu. Kalau Tapi kan kan nggak saya. fokus ke kita nih jadinya. Ah? Nggak, dia kan iya. Karena terbagi antara game sama dengerin nih. Oh, saya bisa nggak multitasking. bisa. Itu namanya bukan fokus kita. Oke, di sisi lain Om Erik fokus sama game. Tapi di sisi lain luan nggak fokus ke kita gitu. Karena setiap orang pasti punya fokus cuma satu tuh Nah. gitu kan. Oh, kenapa mesti begitu? Kenapa nggak bisa dua? Kan bukannya Tuhan multitasking? Tuhan multitasking, dirimu multitasking nggak? Kan saya anaknya Tuhan. Tapi dirimu multitasking nggak? Enggak. Lah ya itu dia. Semua orang yang mengaku bahwa kita semua anak Tuhan gitu ya. Tapi
kamera pun kan fokus cuma satu gitu ya. Kadang-kadang kamera secanggih itu belakang kan blur nih, depannya yang fokus gitu, atau depannya yang blur, belakangnya yang fokus, bisa disetting seperti itu kan. Hidup kita juga bisa men-setting seperti itu. Kita bisa fokus ke siapa, kita fokus ke apa gitu kan. Saat ibadah pun kita bisa fokus ke masalah kita berpikir, ya itu terserah kita. Maksudnya keputusan pribadi kita. Tapi kita nggak dapat berkat kalau kita ibadah fokus sama masalah kita. Tapi kalau kita ibadah fokus sama Tuhan, ya pasti kita dapat berkat, dapat sesuatu gitu ya. Betul. Itu intinya beribadah gitu. Oke, kita buka ayat dulu. Boleh gitu ya? Boleh dong. Boleh dong. Gue udah menang. Ya itu karena fokus kan. Oke, Ibrani berapa tadi? 11 atau 12 tadi ya? 12 ya? 12 ayat yang ke-2. Oke. Ibrani 12 ayat ke-2. Saya begini nutupin kamera nih. Marilah kita melakukannya dengan mata. Nah, ini pemenggalannya susah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita dan yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang perlu fokusnya kita di ayat ini adalah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus. Mantap. Jadi tertuju. Jadi harus apa? Kalau mau main game harus fokus. Ini juga nih Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dalam kebenaran Tuhan. Jadi tidak tertuju kepada siapa-siapa, tertuju kepada satu itu ya. Ya, kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya dalam hidup kita memang harus fokus sama Tuhan. Ya. Masalah apapun tadi yang Om Erik ini gimana kita manusia masa nggak ada masalah, pasti ada masalah. Cuma kalau kita fokus sama Tuhan, kita serahkan, artinya kita fokus sama Tuhan, kita serahkan beban masalah kita itu sama Tuhan Yesus gitu ya. Dan kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Yuk Amin. fokus sama Tuhan Yesus. Seberapapun saya melihat ke sono ya harusnya. Iya. Seberapapun masalah hidup kita gitu, mari kita tetap fokus sama Tuhan. Betul. Dan kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ketemu kembali di Seneng yang Ngobrolin Firman.